Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini bersua lagi dalam kisah yang cukup menarik yang akan kami bawakan dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah perlawanan rakyat Kalimantan. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Pulau Kalimantan pernah menjadi medan perang melawan penjajah. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Belanda dan kemudian Jepun. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat perlawanan terhadap penjajah, ada banyak nyawa yang berguguran. Nah, seperti apa perlawanan rakyat Kalimantan? Ringkasan perjuangan perlawanan rakyat Kalimantan dikutip dari buku Sejarah terbitan Grasindo. Perlawanan rakyat Kalimantan berlangsung hampir selama setengah abad. Jenis perlawanannya pun terbagi menjadi dua corak, yaitu ofensif, yaitu menyerang, dan defensif, yaitu bertahan. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 1859. Kerana Belanda ikut campur tangan terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hal ini pun ditentang oleh masyarakat dan juga bangsawan hingga menyebabkan perselisihan. Diketahui Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi seorang sultan. Padahal di sisi lain ada Pangeran Hidayat yang dinilai lebih berhak, namun hanya ditunjuk sebagai mangku bumi sehingga memicu kemarahan rakyat untuk menyerang. Tokoh perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Matapura dan juga Pengaron. Kemudian ada juga Kiai Demang Loman dan pengikutnya yang bergerak di sekitar Riam Kiwa dan mengancam benteng Belanda. Sementara di pos Belanda Istana Matapura, Haji Nasrun juga melakukan penyerangan. Pada bulan Ogos 1859, tiga tokoh setempat, Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Loman bersama-sama menyerang benteng Belanda di Tabanio, sedangkan Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan gerilanya. Sayang, di tahun 1862, Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Cianjur, sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama. Selanjutnya, tokoh kepimpinan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rashid, Gusti Mat Seman, dan Pangeran Prabatasari dengan melakukan perlawanan gerilanya. Perlawanan tersebut dilakukan menyebar ke berbagai wilayah sehingga menyulitkan Belanda. Diketahui perlawanan itu berlangsung hingga awal abad ke-20 atau tahun 1905. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepun selain Belanda. Rakyat Kalimantan juga melakukan perlawanan terhadap Jepun. Hal ini terjadi
pada tahun 1940-an di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jepun pertama kali mendarat di Kalimantan Barat pada Februari 1942. Sekitar 2 tahun kemudian, terjadi pembunuhan massal bermula dari informasi yang diterima pihak Jepun bahwa akan muncul perlawanan. Jepun pun mulai melakukan penangkapan pada tokoh-tokoh masyarakat mulai Oktober 1943 sampai Jun 1944. Jepun melakukan eksekusi orang-orang yang ditangkap. Puncaknya terjadi pada 28 Jun 1944 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Mandor. Mandor adalah sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dari kota Pontianak. Diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentera Jepun dalam peristiwa itu. Di pihak suku Dayak, terjadi juga konflik dengan tentera Jepun. Konflik dan pembantaian. Akhirnya, pada tahun 1944, orang-orang Dayak di Kalimantan Barat mulai melakukan perlawanan rakyat Kalimantan. Namun sayang, hal itu tidak mengancam kekuasaan Jepun sama sekali.